wabarakatuh. Ini adalah saya akan menjelaskan kelanjutan dari kepemilikan tidak langsung ya. Jadi ini kalau yang kemarin itu adalah antara 3 perusahaan, ada perusahaan induk, perusahaan anak, dan perusahaan cucu. Nah sekarang kita contoh yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya ini ada 3 perusahaan, PT Semar, PT Gareng, PT Petro, tapi berbeda ya. Jadi contoh begini, PT Semar menguasai 60% saham PT Gareng, di mana harga perolehan adalah 120 juta. Kemudian PT Semar juga menguasai saham PT Petro sebesar 40%. Jadi punya 2 anak istilahnya ya. PT Semar menguasai anak pertama adalah PT Gareng, kemudian PT Semar juga menguasai anak yang kedua PT Petro sebesar 40%. Dan PT Gareng itu juga menguasai saham PT Petro itu sebesar 30%. Jadi di sini ada 2 anak, tapi anak pertama juga menguasai sebagian dari anak yang kedua. Jadi lebih kompleks ya. Jadi sini nanti pada saat kita menghitung juga harus kita hitung dulu berapa hak kepemilikan dari anak dulu, berapa, kemudian baru kita menghitung hak kepemilikan terhadap dari induk ya. Kemudian kita lihat kalau misalkan ada contoh di sini laba rugi, inilah laba rugi setelah akhir tahun 2020. Inilah laba rugi dari PT Semar, Gareng, dan Petro. Kemudian dividen juga begitu. Kemudian kita lihat bagaimana kalau misalkan, kalau misalkan dari contoh tadi, saham PT Petro yang dimiliki oleh PT Semar itu adalah 40%. Karena di atas ya tadi itu kan 40%. Nah itu kan saham PT Petro yang dikuasai oleh PT Semar adalah 40%. Saham PT Gareng yang dikuasai oleh PT Semar adalah 60%, sedangkan saham PT Petro yang dikuasai oleh PT Gareng adalah 30%. Maka kalau kita menghitung saham PT Petro yang dimiliki oleh PT Semar melalui PT Gareng, tadi kan 60%, tinggal dikalikan dengan 30%, yaitu yang melalui PT Gareng ya. Jadi 60% kemudian dikalikan dengan 30%. Kemudian jadi total saham yang dimiliki oleh PT Semar adalah 58%. Nah gitu. Kemudian kita membuat jurnalnya ya. Jurnalnya kita buat ini jurnalnya. Inilah jurnal dengan metode equity ya. Yang pertama adalah jurnal yang dibuat oleh PT Gareng. Jadi Gareng menguasai 30% saham PT Petro ya. Jadi tadi karena PT dengan menggunakan equity di sini yang dicatat adalah laba, rugi, dan dividen. Jadi sebesar 30% karena PT Gareng itu menguasai PT Petro itu sebesar 30%. Jadi jumlah laba PT Petro dikalikan dengan 30% dan jumlah dividen PT Petro dikalikan dengan 30%. Kemudian berikutnya pencatatan yang dilakukan oleh PT Semar, karena PT Semar itu menguasai PT Gareng itu sebesar 60% ya, 60%. Maka itu 60%-nya. 60%-nya dari PT Gareng. Jadi 60% dikalikan dengan laba rugi dan dividen PT Gareng. Sedangkan pengakuan dari PT Petro karena tadi 40% ya. 40% dari kalau langsung itu adalah 40%, maka dikalikan dengan 40%-nya. Jadi 40% dikalikan dengan laba PT Petro. Jadi yang tadi adalah 60%, inilah 60. Kalau yang kepada PT Gareng itu 60%, sedangkan yang PT Petro adalah 40%. Jadi gitu. Jadi dikalikan dengan laba rugi dan
dividennya. Kemudian kalau dengan metode cost, maka ini lebih simpel karena laba rugi itu tidak perlu dicatat. Jadi perusahaan induknya itu hanya mencatat tentang dividen ya, baik yang dibayar oleh perusahaan anak maupun dibayarkan oleh perusahaan anak yang pertama maupun anak yang kedua. Dan di sini ini yang karena metode cost, maka dividen itu dicatat menambah jumlah pendapatan dividen ya. Demikian penjelasan saya mengenai pemilikan tidak langsung, di mana perusahaan induk itu mempunyai 2 anak dan anak pertama itu menguasai sebagian dari saham anak yang kedua. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.